Ya. Ya, sebelum kami lanjutkan perbincangan, pemirsa bersama analis ada beberapa data yang kita siapkan, di antaranya adalah dari Amerika, dari China terlebih dahulu ya, dan juga Hong Kong ada libur festival musim gugur di China. Kemudian dari Indonesia ada data mengenai penjualan retail Indonesia secara year on year di bulan Juli dan juga ada bendera di Inggris maksud kami, yaitu adalah ada data mengenai PDB secara month on month. Kemudian pemirsa dari emiten ada GEMS atau GEMS ex dividen tunai dan Anda patut cermati ini. Mungkin emiten Anda salah satunya dalam public expose hari ini ada akan ada pemaparan publik. Berikut juga Adikarya, AKR Korporindo atau Akra, Avia, Bunda Medik atau BHMS, kemudian Hel, ada Mika, Raja dan juga United Tractor akan melakukan pemaparan publik ataupun dalam public expose yang dimulai hari ini pemirsa, dan ini akan berlangsung hingga tanggal 16 dan data selengkapnya emiten-emiten setiap hari bisa Anda akses pemirsa melalui idx.co.id. Dan kita akan berbincang pada pagi hari ini melalui aplikasi Zoom bersama dengan Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Halo, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Andika. Langsung kita bahas mengenai public expose. Sejumlah emiten kan seperti Adaro dan yang sudah saya sampaikan tadi ini akan melakukan pemaparan dalam sesi public expose. Seberapa menarik Anda melihat rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia ini bagi investor? Oke, public expose sendiri ini adalah hal yang positif untuk para investor ya, karena nantinya investor sendiri itu bisa mengetahui paparan kinerja keuangan dari emiten dan juga planning-planning atau proyek-proyek yang ada di depannya yang akan dilakukan oleh para emiten. Sehingga nanti dari public expose ini para investor bisa mendapatkan pengetahuan atau kinerja yang akan diterima oleh perusahaan secara kedepannya. Seperti itu, Mbak. Oke, sejauh mana kemudian acara-acara public expose sendiri ini dijadikan salah satu dasar lah ya untuk investor sendiri untuk melakukan strategi investasinya, Mas Andika? Oke, seperti kita ketahui pada hari ini ada Adaro UNTR ya, mungkin nanti para investor di saham Adaro dan UNTR sendiri ini bisa mengetahui gimana sih prospek saham perusahaan ini di tengah tingginya harga komoditas batubara sendiri, dan memang public expose sendiri ini adalah merupakan sentimen positif untuk para investor, sehingga para investor bisa melakukan strategi pemilihan saham atau strategi investasinya ke depannya, seperti itu. Oke, dan tentu saja data-data yang disampaikan oleh berbagai macam emiten pada saat acara public expose ini hendaknya kemudian diimbangi juga dengan berbagai analisa begitu ya, agar kemudian referensinya menjadi lengkap begitu. Iya, Mas. Oke, dan ini akan terselenggara sampai dengan 16 September mendatang dan bisa dilakukan pemirsa melalui video conference. Anda bisa mendaftar dengan ketentuan yang ada di idx.co.id, dan bagi Anda yang terlewat, Anda masih bisa menyaksikannya karena ini juga akan ditayangkan secara delay tentunya nanti di YouTube. Oke, semoga ini bisa menambah referensi Anda dan juga menambah jumlah investor yang memang setiap tahunnya nih Wiki selalu mengalami peningkatan dari 2020 41.000 investor, 2021 naik 21% menjadi 49.000. Kita optimis 2022 juga masih akan meningkat Wiki ya. Betul Baik, sekali. kita akan beralih ke topik berikutnya begitu ya. Bagaimana Anda mencermati Mas Andika, Bunda Medik, tadi kami sampaikan informasinya di segmen awal, yang catat kenaikan pendapatan non-COVID-19 yang melampaui pendapatan di periode sebelum pandemi. Karena kan banyak yang menilai, emiten rumah sakit mungkin eranya sudah lewat karena udah nggak ada COVID-19, jadi orang yang melakukan pemeriksaan mungkinnya pendapatannya akan turun karena meningkat gara-gara membludaknya pasien COVID-19. Ternyata pendapatan non-COVID-nya juga mengalami peningkatan sejak sebelum pandemi sampai dengan saat ini. Gimana tanggapan Mas Andika? Oke, kinerja positif yang dicatatkan oleh BMHS sendiri, memang kenaikan pendapatan non-COVID ini dikarenakan kasus COVID-19 Indonesia sudah terkendali dan melandai ya, sehingga masyarakat sudah kembali berani mendatangi rumah sakit untuk melakukan berobat atau sekedar melakukan medical check up seperti itu. Karena memang sebelumnya itu masyarakat dengan tingginya kasus COVID-19 itu ada kekhawatiran itu untuk
menghampiri rumah sakit seperti itu. Dan memang untuk BMHS sendiri ini di tahun 2022 ini kan di awal tahun itu berencana mengakuisisi rumah sakit. Akan tetapi emiten sendiri sudah mengakuisisi rumah sakit di semester 1 tahun ini, sehingga memang kinerja perusahaan dengan akuisisi 3 rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan BMHS untuk kedepannya, seperti RSJP Bandung, RSIA Surabaya, dan RSU Harapan Bekasi sudah diakuisisi oleh BMHS di semester 1 ini. Oke, seharusnya ini sih menjadi sebuah sentimen negatif dan juga ini berdampak positif maksud saya. Seharusnya ini kemudian menjadi sebuah sentimen positif dan berdampak kepada pergerakan dari harga saham BMHS sendiri. Nah, kalau kita lihat sejauh ini saham ataupun pergerakan harga saham dari BMHS sendiri sedang ada di tren pelemahannya secara year to date melemah 37,35%, secara mingguan juga melemah 4,59%. Kalau sentimen tadi, informasi tadi dikategorikan sebagai sebuah sentimen yang positif, Anda merekomendasikan BMHS nggak di level terakhir ada di 520, Mas Andika? Oke, kalau kita lihat ya Mas, secara teknikal pergerakan BMHS sendiri ini pada hari Jumat menguat sebesar 2,97. Kalau kita lihat ini sudah adanya volume transaksi pembelian yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Setidaknya ini membuat saham BMHS untuk jangka pendeknya bisa menguat, arahnya itu ke level 575 seperti itu. Dan memang secara indikator pun sudah berada di zona oversold atau jenuh jualnya, yang menandakan bahwa penurunan harga sudah terbatas dan peluang untuk mengalami rebound seperti itu secara teknikalnya, Mas. Penurunan harga sudah terbatas, ada peluang untuk rebound. Kalaupun turun lagi, support kuat yang bisa menjadi acuan kita di level berapa dan akan confirm mengalami kenaikan jika dia mampu break di posisi berapa? Kalau supportnya itu dia ada di level 495 dan resisten terdekatnya itu di level 535, Mbak. Oke, mulai cicil mungkin saat ini, Wiki ya. Hanya tipis saja begitu ya, batas antara support dan juga resistensinya. Artinya ini hanya dilakukan investasi untuk jangka pendek saja atau seperti apa, Mas Andika? Oke, kalau memang para teman-teman semua para pelaku pasar ini, kalau saya lihat sendiri ya, BMHS itu dia kalau misalnya break level 535 itu bisa dilakukan trading jangka pendek dan dia itu arahnya 575. Namun untuk para investor juga bisa untuk hold ya untuk jangka panjangnya seperti itu, dengan targetnya di level sekitar 650 seperti itu. Karena BMHS secara fundamental juga menarik untuk jangka panjang ya. BMHS ini menarik kalau masuk ya? Di harga sekarang. Baik, memang secara year to date masih merah, tetapi tanggal 8 dan juga tanggal 9 ada penunjukan pembalikan arah, di mana tanggal 8 naik 1% ke 505, kemudian tanggal 9 naik 2,97% ke 520, dan untuk kinerja fundamentalnya mungkin bisa Anda simak lebih jelasnya karena hari ini Wiki BMHS juga ikut dalam BMHS, Public Expose. Oke, kita beralih ke saham selanjutnya, Mas Andika. Ada informasi mengenai Wir Group atau WIRG. Ini dan Grup Salim bentuk joint venture Metaverse Indonesia Makmur. Bagaimana pandangan Anda akan emiten yang satu ini? Oke, Mbak, kalau kita lihat sendiri memang Metaverse ini adalah salah satu bisnis teknologi ya yang sangat akan digunakan untuk masa depan. Dan kalau kita lihat WIRG dengan Grup Salim ini bisa menjadi sentimen positif untuk WIRG ya, karena Grup Salim sendiri ini bisnisnya sudah menggurita di Indonesia dan juga memiliki ekosistem yang besar, sehingga memang kerjasama ini tentunya akan mengembangkan bisnis Metaverse khususnya untuk di Indonesia terlebih dahulu. Dan juga WIRG Group ini sendiri sudah menjalankan bisnis Metaverse sejak tahun 2009 dengan sokongan atau support dari Grup Salim. Tentunya peluang bisnis Metaverse di Indonesia yang dijalankan WIRG akan semakin berkembang untuk kedepannya. Baik, selama 3 bulan sudah melemah 28,38% dan bulanan juga melemah 10,92%, tapi kemudian di minggu lalu begitu sempat bergerak stagnan, tapi juga ada penguatan, tapi sempat melemah juga di hari Rabu begitu, tapi secara kumulatif sedang ada di tren penguatannya.
Nah, di 530 kalaupun memang ingin masuk ke WIRG, Mas Andika, apakah menjadi sebuah level yang menarik? Since Anda tadi sampaikan bahwa bisnis metaverse adalah bisnis masa depan begitu. Artinya secara proyeksi untuk emiten-emiten ataupun mungkin perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor metaverse begitu, ini akan potensial ke depan. Iya Mas, kalau misalnya teman-teman ingin mengakumulasi atau buy on weakness itu, teman-teman boleh dan memang supportnya itu di level 500. Tapi ini kalau secara teknikal nanti teman-teman masih itu ya bergerak di bawah MA20-nya. Ketika dia berhasil melewati MA20 di level 545, maka WIRG terdekatnya ke level 600 hingga 610. Secara teknikal seperti itu Mas. Oke, 545 tertembus, berpeluang ke posisi 600-an ya? Iya, 600 hingga 610 terdekatnya. Kalau supportnya di Di level 500, Mbak. 500 ya, oke.